Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United selangkah lagi mendapatkan penyerang muda milik Liverpool, Vincent Joseph. Jurnalis transfer, Pete O'Rourke, melaporkan bahwa pemain berusia 16 tahun tersebut telah menyepakati kontrak beasiswa dengan klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Menurut O'Rourke melalui unggahan di platform X, penyerang Liverpool sekaligus pemain timnas Inggris U16 itu akan meninggalkan Anfield dan menyeberang ke MU setelah menerima tawaran kontrak beasiswa dari MU. Ia diperkirakan menyelesaikan kepindahannya dalam beberapa pekan mendatang. Penampilan sang pemain memang menarik perhatian pemandu bakat MU. Bersama timnas Inggris U16, Joseph mencetak 8 gol dari 9 penampilan. Produktivitasnya juga terlihat di level usia yang lebih tinggi setelah membukukan 3 gol dalam 2 pertandingan untuk Liverpool U18 pada Maret dan April lalu. Matheus Cunha dan Vinícius Junior, dua penyerang tim nasional Brasil, meramaikan persaingan pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 setelah tampil gemilang saat membawa timnya menang atas Haiti. Dikutip dari FIFA pada Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2026, Matheus Cunha mencetak 2 gol, sedangkan Vinícius Junior menyumbangkan 1 gol ketika Brasil menaklukkan Haiti dengan skor 3-0 pada pertandingan kedua grup C di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Matheus Cunha yang menjalani debutnya di ajang Piala Dunia langsung menunjukkan ketajamannya. Dipercaya tampil sebagai starter, pemain berusia tersebut mencetak 2 gol Brasil pada menit ke-23 dan 36. Sementara itu, Vinícius Junior melengkapi kemenangan Brasil lewat gol pada menit 45+3. Gol tersebut menjadi gol keduanya di Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya mencetak gol pembuka saat Brasil bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga perdana. Tambahan 2 gol dari Cunha dan 1 gol dari Vinícius membuat keduanya kini mengoleksi 2 gol dan masuk dalam daftar pemain yang bersaing di papan atas top skor Piala Dunia 2026. Keduanya bergabung bersama sejumlah bintang dunia yang telah lebih dulu mengemas 2 gol, seperti Kylian Mbappe dari Prancis, Erling Haaland dari Norwegia, dan Harry Kane dari Inggris. Untuk pengganti Zirkzee, MU menginginkan striker house goal. Cut Offside pada Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026 melaporkan striker Nigeria Victor Osimhen menjadi target impian MU untuk direkrut menggantikan Zirkzee. Manajer MU Michael Carrick menyukai Osimhen yang kini merumput di Liga Turki bareng Galatasaray. Osimhen diyakini bisa menjadi kepingan pelengkap MU untuk meraih kesuksesan. Osimhen mencetak 54 gol dan memberikan 13 assist dari 69 penampilan bersama Galatasaray di berbagai ajang dalam 2 musim ini. Meski Galatasaray akan jual mahal, peluang MU merekrut Osimhen di musim panas 2026 terbuka lebar. Ex-pemain Napoli itu juga tergiur menjajal kerasnya Liga Inggris setelah beberapa tahun lalu gagal pindah ke Chelsea. Osimhen akan menjadi buruan utama MU untuk posisi striker di bursa transfer musim panas 2026. Bila gagal didapat, MU masih punya 4 target lain guna mengatasi masalah di lini depan. 2 diantaranya merupakan pemain yang sudah punya pengalaman dengan Liga Inggris, yakni Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace dan pemain muda berbakat Bournemouth Eli Junior Kroupi. Kemudian MU juga mempertimbangkan opsi merekrut striker gratisan top yang belum punya pengalaman main di Inggris. Ada Dusan Vlahovic dan Robert Lewandowski yang masuk pertimbangan Carrick. Vlahovic tak memperpanjang kontraknya di Juventus, sedangkan Lewandowski meninggalkan Barcelona. Casemiro akhirnya menyepakati kepindahan ke Inter Miami. Gelandang asal Brasil itu dikabarkan akan bergabung secara gratis dari Manchester United pada bursa transfer mendatang. Manchester United dan INEOS telah sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak Casemiro. Salah satu faktor utamanya adalah beban gaji tinggi yang dimiliki sang gelandang di Old Trafford. Gaji Casemiro dilaporkan mencapai 350.000 pound per minggu termasuk bonus Liga Champions. Kondisi tersebut membuat klub ingin merampingkan struktur finansial mereka. Meski sempat tampil lebih baik di bawah asuhan Michael Carrick, keputusan klub tetap tidak berubah. Casemiro sendiri sempat memberikan kontribusi penting dalam upaya tim bersaing di papan atas. Namun pada akhirnya, kedua belah pihak memilih untuk berpisah secara profesional. Keputusan ini membuka jalan bagi transfer bebas ke Inter Miami. Inter Miami sudah lama dikaitkan dengan Casemiro sebelum kesepakatan final tercapai. Klub MLS tersebut dianggap sebagai kandidat terkuat sejak kontraknya di Manchester United mendekati akhir. La Galaxy sempat memiliki posisi dalam negosiasi karena hak penemuan pemain.
Namun, Inter Miami berhasil mengamankan kesepakatan dengan membayar kompensasi yang signifikan. Fabrizio Romano mengonfirmasi terobosan tersebut dengan pernyataan khasnya, "Here we go," yang menandakan kesepakatan final telah tercapai. Daya tarik utama kepindahan ini adalah kesempatan bermain bersama Lionel Messi. Bagi Casemiro, ini menjadi babak baru di akhir karirnya di panggung sepak bola Amerika Serikat. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid untuk memperkuat lini tengah mereka di musim depan. Real Madrid kemungkinan akan melepas setidaknya satu pemain penting dari lini tengah mereka musim panas ini, karena Jose Mourinho ingin mendatangkan wajah baru di posisi tersebut. Dalam hal ini, Eduardo Camavinga muncul sebagai kandidat yang paling mungkin untuk dilepas setelah kampanye yang kembali mengecewakan di mana ia gagal memenuhi harapan. Manchester United telah menanyakan situasi pemain berusia 23 tahun itu dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfer, begitu pula Juventus. Sejauh yang menyangkut Real Madrid, Eduardo Camavinga tidak dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan dan mereka terbuka untuk menerima tawaran untuk pemain internasional Prancis tersebut. Faktanya, laporan tersebut menyatakan bahwa Real Madrid telah mematok harga 60 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu. Namun, Camavinga sama sekali tidak menunjukkan minat untuk meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas ini. Meskipun kesulitan mendapatkan tempat di tim utama musim lalu, dan bahkan sempat tergeser oleh Thiago Pitas, gelandang ini tetap bertekad untuk memperjuangkan posisinya dan kembali penting dalam tim di bawah asuhan Jose Mourinho. Untuk saat ini, situasinya sangat tidak pasti, dan banyak hal kemungkinan besar bergantung pada apakah Real Madrid mampu mendatangkan gelandang baru, yang jika demikian mereka harus melepas salah satu bintang mereka saat ini. Jika skenario itu terwujud, Eduardo Camavinga tampaknya menjadi pemain yang paling mudah dilepas saat ini, dengan Manchester United, Juventus, dan PSG muncul sebagai tujuan potensial bagi gelandang tersebut. Biaya transfer sebesar 60 juta euro kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah bagi tim manapun. Harry Amas dikabarkan ingin meninggalkan Manchester United pada musim panas tahun ini meski mereka berhasil lolos ke Liga Champions. Manchester United dihadapkan pada keputusan besar mengenai masa depan salah satu bintang akademi mereka. Menurut kabar yang dilansir dari The Sun, Harry Amas ingin kembali dipinjamkan pada musim depan. Amas sangat ingin mendapatkan waktu bermain secara reguler di divisi kedua. Terlepas dari bagaimana klub mengalami musim yang sulit di dalam dan di luar lapangan, Amas dengan cepat membuktikan dirinya sebagai bek sayap menyerang yang mengesankan. Penampilannya menarik perhatian dan meyakinkan United bahwa dia siap untuk tantangan yang lebih besar lagi. Saat ini Harry Amas masih memiliki sisa kontrak 1 tahun dengan United, meskipun klub tetap memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama 12 bulan lagi. Idealnya, Manchester United ingin mengamankan masa depannya dalam jangka panjang sebelum menyetujui kepindahan sementara lainnya dari klub. Pemain muda tersebut percaya bahwa ia membutuhkan kesempatan bermain reguler di tim utama untuk melanjutkan perkembangannya. Namun, ada juga kemungkinan realistis bahwa manajer Michael Carrick dapat menawarkannya kesempatan di tim utama musim depan. Harry Amas akan memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya selama pramusim. Jika dia mampu membuat Carrick dan staf pelatihnya terkesan, kebutuhan untuk masa peminjaman lain mungkin akan hilang sama sekali. Manchester United kini memiliki izin untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pemain sayap West Ham United, Crescencio Summerville. Sebagaimana diungkap oleh jurnalis Sean Irvine, fokus utama setan merah di bursa transfer musim panas ini adalah memperkuat lini tengah mereka, sebagai persiapan menghadapi Liga Champions musim depan. Summerville, yang dihargai 50 juta pound oleh West Ham, telah mendapatkan lampu hijau dari agennya untuk bergabung dengan Manchester United, tanpa masalah pada kesepakatan pribadi. Menurut laporan dari The Telegraph, United siap meluncurkan tawaran 120 juta pound untuk mendatangkan dua target utama mereka dari West Ham. Dengan West Ham menilai bintang Portugal mereka di kisaran pound sterling 80-85 juta dan Summerville di 50 juta pound, tawaran sebesar 120 juta pound mungkin tidak akan diterima kecuali mencakup sejumlah besar pembayaran di muka. Kualitas Fernandes telah terlihat di West Ham dan Southampton dalam 2 musim terakhir, dan potensi kerjasamanya dengan kompatriotnya, Bruno Fernandes, di Old Trafford sangat dinantikan. Sementara itu, Summerville, yang sering bermain di posisi sayap kiri untuk West Ham, menunjukkan fleksibilitasnya dengan mencetak gol apik dari posisi sayap kanan untuk tim nasional Belanda di Piala Dunia. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Kieran Thuram dari Juventus di musim panas tahun ini. Menurut kabar yang dilansir dari Corriere dello Sport, Manchester United tertarik pada pemain internasional Prancis itu yang kemungkinan bisa didapatkan dengan harga sekitar 35 juta pound. Harga tersebut menarik karena jarang sekali seorang gelandang seusia, dengan profil dan kualitas fisik seperti Kieran Thuram tersedia dengan harga yang relatif masuk akal.
Juventus berada di bawah tekanan finansial setelah finish di posisi ke-6 di Serie A musim lalu, sebuah musim yang digambarkan Reuters sebagai bagian dari perombakan besar dalam sepak bola Italia. Gagal mendapatkan pendapatan dari Liga Champions membuat klub tersebut harus mengumpulkan dana dan sejumlah laporan mengklaim mereka harus menghasilkan keuntungan modal sekitar 10 juta pound 11 juta pound sebelum akhir Juni. Bagi Manchester United, ini bisa menjadi peluang pasar yang sangat bagus. Klub ini membutuhkan lebih banyak stamina, kekuatan, dan keamanan teknis di lini tengah. Thuram menawarkan hal itu. Dia kuat saat melakukan duel, menguasai bola dengan baik, dan dapat membantu United menjadi lebih kuat di area tengah. Al-Ahli dilaporkan bersedia memenuhi nilai transfer yang ditetapkan Juventus. Tetapi Thuram tidak ingin meninggalkan Eropa. Dia lebih memilih pindah ke Premier League, di mana Manchester United termasuk di antara klub yang tertarik. Preferensi itu bisa jadi sangat penting. United telah gagal mendapatkan banyak target gelandang dalam beberapa jendela transfer terakhir, tetapi yang satu ini terasa realistis jika mereka bergerak cepat. Kebutuhan Juventus akan uang dan keinginan Kevin Thuram untuk tetap bermain di Eropa dapat memberi United peluang nyata untuk mendapatkan gelandang tangguh untuk memperkuat lini tengah. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek internasional Korea Selatan, Kim Min-jae, dari Bayern Munich pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kim Min-jae bisa menjadi opsi yang sangat berguna bagi mereka. Ia telah menunjukkan kualitasnya di Italia dan Jerman. Ia juga memiliki fisik yang cocok untuk sepak bola Inggris. Min-jae pernah digambarkan sebagai pemain yang sangat kuat. Ini bisa jadi kesempatan terakhirnya untuk bergabung dengan klub elit seperti Manchester United, dan sang pemain tentu akan tergoda. Masih harus dilihat apakah Manchester United akan mengajukan tawaran resmi untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Namun, menurut Christian Vogt di CF Bayer Insider, Kim Min-jae masuk ke dalam daftar incaran klub Premier League, tetapi kepindahan ke Italia bersama Juventus tampaknya lebih mungkin terjadi di musim panas tahun ini. Juventus juga tertarik untuk merekrut pemain tersebut dan kepindahan ke Italia tampaknya lebih masuk akal. Dia pernah bermain di Italia bersama Napoli dan dia mengenal liga tersebut dengan baik. Dia akan mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak langsung di Juventus. Manchester United jelas memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan klub Italia tersebut, dan mereka juga memiliki proyek yang lebih ambisius. Kita masih harus melihat apa yang akan diputuskan oleh sang pemain bertahan.